sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya harus baik-baik dong. Di sini, saat ini kita akan mempelajari ilmu baru atau hal baru, yaitu bagaimana cara membuat kabel LAN. Bagaimana cara mengkrimping kabel LAN. LAN itu apa sih? Nah, LAN itu adalah kepanjangan dari Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan internet tetapi dalam lingkup yang kecil, tidak seperti MAN atau WAN itu yang lingkupnya cukup besar atau cukup luas ya. LAN itu lingkup kecilnya contohnya seperti apa? Seperti rumah, sekolah, misalnya gedung atau perkantoran. Itu menggunakan jaringan LAN. Nah, tentu saja untuk bisa membuat jaringan LAN tersebut kita membutuhkan kabel LAN untuk mengkonekkan atau menghubungkan dari perangkat-perangkat di rumah atau sekolah atau kantor itu, entah itu PC atau laptop, ke jaringan internet. Maka proses yang perlu kita lakukan adalah proses membuat jaringan LAN atau crimping LAN. Nah, oke, maka tidak perlu berlama-lama lagi, maka saatnya saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mengkrimping kabel LAN. Sebelum itu, perlu ada alat-alat dan juga bahan yang perlu disiapkan atau kita siapkan ya. Pertama ada kabelannya tentu saja, atau bisa disebut juga sebagai kabel UTP. Kemudian kita butuh konektornya. Konektornya bentuknya seperti ini. Ini namanya adalah konektor RJ45. Dia ada tembaganya di sini, bentuknya kayak gini. Nanti kabelnya dimasukkan di sini. Nah, selain itu, selanjutnya kita bisa ada siapkan gunting, kemudian alat untuk mengkrimping nanti dikrimpingnya seperti ini. Ini bagian yang untuk mengkrimpingnya nanti konektornya ditaruh di dalam sini. Setelah itu, alat yang terakhir yang kita perlukan adalah testernya. Ini adalah tester crimping, tester untuk cari kabel-kabel apakah dia berfungsi atau tidak. Oke, mari kita membuat kabel crimping. Kita siapkan kabelnya dulu, kabel UTP-nya atau kabel LAN, dan kita potong sekitar 3 cm kita potong. Bisa menggunakan gunting potongnya atau bisa menggunakan alat crimping ini. Di sini ada juga untuk memotong kabel, tetapi di sini saya akan menggunakan gunting agar bisa langsung terlihat seperti apa. Kita potong terlebih dahulu di kabelnya seperti ini. Setelah terpotong, jangan sampai ketika kita motong kabel ini, kabel UTP-nya, itu terkena kabel-kabel di dalamnya ya. Jadi hanya kulitnya saja atau jaketnya saja yang boleh terpotong. Belum terpotong dan oke, sudah. Kita tarik, kita taruh. Nah, ini kabel-kabelnya. Kabel yang berwarna yang tadi saya katakan, yang akan kita urutkan nantinya. Itu seperti ini. Ada biru, putih biru, coklat putih coklat, hijau putih hijau, dan putih oranye. Setelah kita potong seperti tadi, itu kita pisahkan dahulu kabel-kabelnya seperti ini agar lebih mudah untuk diurutkan nantinya. Nah, kita melihat bahwa ini ada semacam tulangnya ya. Ini kita potong karena kita tidak akan membutuhkannya. Kita potong seperti ini sampai dia pendek dan tidak mengganggu. Selanjutnya kita pisahkan antara kabel coklat dengan putih coklat, putih biru dengan biru, putih hijau dengan hijau, dan putih oranye dengan oranye. Kita pisahkan terlebih dahulu.
kita pisahkan. Setelah kita pisahkan, dia akan terlihat seperti ini ya. Kemudian kita urutkan. Kita mengurutkannya dengan menggunakan metode crimping yang straight ya. Urutannya yaitu putih oranye. Oranye ini sangat perlu diperhatikan karena jika salah mengurutkan, maka artinya kabel itu atau kabelan itu tidak akan bisa berfungsi. Putih oranye, putih hijau, biru. Jadi meskipun dia ada tulangnya dan susah, kita harus tetap mengusahakan agar dia dapat terurut dengan baik. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Ini adalah urutannya. Oke. Sekarang kita luruskan agar kabel-kabel ini bisa lurus dan berurutan dengan baik. Kita tarik-tarik seperti ini untuk meluruskannya. Oke. Kemudian kita cek lagi urutannya. Urutannya yaitu, sekali lagi urutannya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, dan putih coklat. Oke. Kita urutkan seperti ini. Diusahakan urutannya disusun dengan sangat rapi ya. Dan ini sudah terurutkan dengan baik. Seperti ini nanti terlihatnya setelah selesai diurutkan. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah kita urutkan, kita gunting bagian ujungnya, dan kita guntingnya harus lurus. Jangan tidak lurus ya, jangan seperti yang misalnya coklatnya tinggi dan putih oranye rendah, itu tidak boleh. Semuanya harus sama rata. Jadi kita potong. Potongnya tidak boleh ragu-ragu. Nah, seperti ini. Dia lurus. Kabelnya semuanya terpotong dengan lurus dan rapi. Setelah lurus, kita ambil konektor RJ45 yang telah kita siapkan dan kita masukkan. Kita masukkannya seperti ini. Jadi bagian yang ada tembaganya ini itu hadap ke kita untuk mengingatnya lebih mudah supaya tidak salah pasang. Karena banyak orang yang juga salah pasang, yaitu pasangnya seperti ini, tetapi bukan seperti itu. Tembaganya yang ada tembaganya di depan kita. Jadi seperti ini. Kita masukkan. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah benar, tetapi masih ada yang salah. Mengapa? Karena kabel konektornya tidak terkena dengan jaketnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus potong lagi supaya kabel konektornya kena jaket. Karena jika tidak, maka nanti waktu pada saat di crimping dia tidak akan menjepit. Karena kabel konektor biasanya akan menjepit di jaketnya. Jadi kita potong lagi dengan rapi. Dan kita cek lagi apakah sudah terkena jaketnya. Hampir terkena ya, tapi kurang sedikit lagi, kurang ke bawah sedikit, 1 cm lah. Kita potong.
Nah ini saya tidak rapi ini. Dia ke bawah naik ke atas. Jadi coklatnya lebih rendah sedangkan putih oranye lebih tinggi. Ini tidak boleh. Setelah rapi, kita coba konekkan lagi. Ingat yang ada tembaganya di berhadapan dengan kita. Seperti ini. Nah, ini sudah terkena jaket. Konektornya sudah terkena jaket. Kita tekan-tekan agar semua kabel-kabel itu sampai di ujung konektor. Dia harus benar-benar sampai di ujung agar bisa berhasil kabelnya. Karena jika tidak sampai di ujung maka tidak akan berhasil, komputer tidak akan mendapatkan internet. Oke, setelah sampai di ujung, ini dia sudah sampai di ujungnya ini. Kita bisa lihat kalau kabel-kabelnya sudah terlihat sampai di ujung. Sudah terlihat ya? Seperti ini. Kemudian jika ingin memastikan kalau kabel-kabelnya benar-benar terurut, kita bisa lihat seperti ini. Kita cek apakah kabelnya sudah benar-benar terurut dengan baik. Oke. Jika kita sudah yakin kalau semua kabel telah berurutan, kita crimping menggunakan alat crimpingnya. Nah ini lumayan terpenting juga ya, termasuk terpenting sih. Jadi ketika kita masukkan nanti, kita kan akan menekan seperti ini. Itu harus keras, tetapi jangan terlalu keras juga, karena jika terlalu kuat itu nanti konektornya bisa pecah. Pokoknya sampai tangan kita seperti ini, sampai kabelnya cukup sampai sini, tidak bisa turunkan lagi. Iya. Kita masukkan. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita crimping. Kita tekan. Crimpingnya agak sedikit keras karena semua tembaga-tembaga tadi harus masuk ke dalam. Karena jika ada yang keluar, maka tidak akan bisa masuk ke port di PC kita, di CPU atau di laptop kita. Oke. Kita pegang seperti ini. Kita tunggu. Dan setelah itu kita lepas. Nah, kabel yang telah jadi akan terlihat seperti ini. Tembaganya masuk ke dalam, rata, tidak ada yang keluar. Jika dari samping terlihat seperti ini. Tadi terlihat bahwa tembaganya masih di luar, tetapi sekarang tembaganya sudah masuk ke dalam. Tembaga-tembaga tersebut akan menekan kabel-kabel yang berwarna tadi agar bisa terkoneksi dengan internet. Oke. Ini baru di ujung kabel yang sebelah sini, belum di kabel yang satunya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita juga crimping yang satunya juga. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita masukkan posisi kabelnya ketika dimasukkan ke alat tester. Itu terlihat seperti ini ya. Di bagian yang ini sebelah kanan, dan di bagian yang kecil itu yang bagian RJ. Ada tulisannya di sini RJ 45 atau ada RJ 11 juga. Dan yang di bawah ini untuk JS. Oke. Kita masukkan di bagian
RJ. Setelah kita masukkan, di sini kita on kan, dan semua warnanya harus menyala. Akan tetapi karena sesuatu dan lain hal, baterainya habis, akhirnya dia tidak menyala ya. Tetapi jika kabel kita dapat berfungsi dengan baik, maka di sini akan keluar lampu warna kuning, dan semua lampu di bagian 1, 2, 3 sampai 8 itu semuanya nyala. Maka artinya jika semuanya nyala, itu artinya adalah kabel kita dapat berfungsi dengan baik. Dan ketika kita sambungkan kabel ini di PC dan ke perangkat untuk menghubungkan ke server atau internet itu, switch, itu bisa terhubung ke internet. Jadi seperti ini terlihatnya nanti. Akan tetapi jika ketika kita tes dan ada lampu yang hilang dari urutan ini, misalnya seperti 1, kan setelah 1, 2, terus 3. Tetapi jika di lampu tester kalian ada yang 1, terus habis itu langsung ke 3 dan 2-nya hilang, maka itu artinya ada kabel yang tidak sampai di ujung konektornya atau putus, seperti itu. Jadi seperti ini terlihatnya, kabel testernya tidak bisa menyala karena sesuatu dan lain hal. Maka sekian dari cara membuat kabelan atau cara mengkrimping kabelan. Jika semuanya adalah baik dan benar dan semua lampu nyala di tester, kita tinggal langsung menghubungkannya ke PC atau perangkat lainnya seperti laptop, ke switch atau hub. Dan akhirnya perangkat-perangkat tersebut dapat terhubung ke internet. Sekian dari tutorial saya bagaimana membuat kabel crimping dan cara membuat kabelan. Terima kasih telah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.